kayak sekarang kan udah meledak banget kan. Iya, Sampai 1 juta, gila emang boy. Aji mumpung. Apa ya? Menghasilkan gitu. Oh, Itu gitu penghasilannya ya. lebih jelas. Lebih Iya, tertata kalau balik di lagi ya ke situ Iya. ya. Cuan, Cuan, oke, spending oke. money like shit. Kira Kelana itu terbentuk di 27 April, kalau nggak salah 2017. 2017. Kota dan kenangan. Sore tadi ku mengejar senja dengan sengaja, sembari menerka hujan akan tiba tanpa mengeja. Ku nikmati puing bayangmu yang dirampas si penggoda, dan ku kagumi lembayung yang tersisa untuk kita berdua. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Di kolong langit abu-abu, sepatuku basah dan bau, tapi tak apa-apa sayangku. Yang penting keliling kota denganmu, oh oh oh. Berburu apapun itu di atas jok motor yang basah, ditetesi air bekas hujan, menikmati udara khas Malang. Du-du-du-du-du-du. 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 Di kolong langit abu-abu, sepatuku basah dan bau, tapi tak apa-apa sayangku. Yang penting keliling kota denganmu, oh oh oh. Berburu apapun itu di atas jok motor yang basah, ditetesi air bekas hujan, menikmati udara khas Malang. Du-du-du-du-du-du. 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 Oke, baik lagi teman-teman dengan saya Robit. Kali ini aku nyoba ya untuk konten baru. Ya, ini tentang nongki, adalah nongkrong suka hati. Jadi kedepannya konten ini akan berisi hal-hal yang memang enak buat diobrolin, bukan sekedar pendakian ya. Sebelumnya kan kita nge-share tentang pendakian terus. Nah,
kedepannya ini harapannya nggak cuma masa pendakian, tapi juga bagaimana kehidupan sosialita ini bisa diobrolin gitu teman-teman. Nah, untuk konten pertama kali ini kedatangan tamu spesial ya. Tidak spesial sekali sebenarnya ya. Spesial menurut saya gitu ya. Oke. Mungkin salah satu racing star di Jawa Timur. Di Jawa dunia Timur. Perkontenan apa namanya? Perkontenan apa cover ya? lagu ya di YouTube. Tapi juga di promosikan folk di Jawa Timur juga salah satu underdog nih di Jawa Timur. Amin. Ya. Langsung aja bersama Saudara Rapid ada Buyung Pamungkas. Ada Buyung. Iya, Boy. Halo. Gimana, Boy? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi ada Buyung ini sebenarnya adalah teman kecil ya kita. Benar. Teman kecil dari SD juga SD. udah berkenalan. Nah, saat ini kita di kota masing-masing nih. Mungkin karena Covid aja kita lagi di benar. Kediri. Untuk domisili aku kan di Malang. Kalau Aku di Jogja. Buyung di Jogja. Nah, meskipun di domisili masing-masing ya. Nah, harapannya ke depan ini bisa kolaborasi yang aktif ya, Boy ya. Benar. Apa itu? Karena apa ya kayak ginian aja gitu. Karena yang bisa dibikin untuk kolaborasi apapun lah. Apapun nggak ya. sih? Di zaman kayak sekarang ya udah apapun aja kalau bisa dikolaborasiin ya kolaborasiin aja. Karena emang keterbatasannya kan banyak di masa-masa kayak gini kan. Jadi kalau menurut aku apapun yang bisa dibuat ya just do it lah. Buat teman-teman yang belum tahu, nanti bisa aja langsung ke channelnya. Apa, Boy, channelnya? Ada Buyung. Ada Buyung ya. Sama, standar di bawah lah. ya, di bawah nanti bisa Di sini teman-teman- Mas di sini ya nanti siapin ya Mas. bisa Di teman-teman sini. tonton, terus juga subscribe jangan lupa. Dan yang penting iklan jangan skip ya. Tahulah Covid kayak gini kan ya. Kita sama-sama butuh, Boy. Oke. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya siapa dirimu sebenarnya, Boy. Iya sih banyak Iya. banget malah. Banyak yang belum tahu mungkin. Ya. Iya. Mungkin bisa kenalin dulu siapa. Halo. Dari kamu siapa, Teman-teman. terus bagaimana merintisnya tiba-tiba ada YouTube, itu dari mana idenya muncul. Iya. Nah, kemudian aktif juga di musik kan, di band kan? Iya, di Nah, band. dengan band apa, kemudian bagaimana terbentuknya? Halo teman-teman yang pasti banyak yang belum tahu saya Atha Buyung. Saya memulai YouTube itu tahun 2016. Ya sama karena saya emang di musiknya udah lama sejak SMA sebenarnya. Apa berarti ya, 2016? 2016 itu bahkan sebelum kuliah. Masuk berarti? Sebelum masuk udah mulai bikin konten cuman nggak di YouTube sebenarnya. Jadi gini, timelinenya itu dulu SMA emang main musik sama anak-anak yang sekarang jadi satu band. Terus kemudian kok kayaknya ada sebuah platform pada saat itu yang namanya SoundCloud. Oh iya, SoundCloud itu jadi wadah pertama saya buat masukin musik-musik cover pada saat itu. Dan bandku pun juga dulu awal-awal uploadnya di SoundCloud, bukan di Spotify. Dulu zaman-zaman tahun berapa ya? 2017 pertama upload di SoundCloud untuk band ya. Kalau yang pribadi udah SMA pun udah mainan SoundCloud. Dan karena setahu aku itu emang wadah yang aku tahu pertama kali sih SoundCloud itu. Pada masa SMA kemudian semester 1 mulai beli alat yang lebih proper. Maksudnya masih di SoundCloud tapi? Ada aku dua kali upload. Audio aku upload di SoundCloud, video sama audionya masuk ke YouTube. Oh, itu baru SoundCloud 2016-17? SoundCloud malah sebelum 2016, pas SMA malah. Kelas iya. 2, nggak tahu ya berapa ya, tahun berapa ya, 2014. I see. 2014 itu, tapi ngerekamnya masih pakai handphone dulu. Belum proper ya? Belum proper sama sekali. Terus dari handphone masih di SoundCloud itu pakai mic USB. Ada, boleh sebut merek nggak? Nggak boleh ya, nggak usah ya. Jangan sebut Oh, ya. Mic USB yang langsung colok ke laptop. Aku pada saat itu aku makainya Mixcraft itu, DAW-nya Mixcraft. Kalau misalkan mau rekam vokal, ya udah pakai mic itu. Kalau pakai gitar ya gitarnya ditodong di mic. Kalau pakai keyboard, mic-nya ditodongin ke itu, ke keyboardnya. Itu. Kemudian jadilah SoundCloud pada saat itu awal-awal 2015 mulai pakai mic itu. Kemudian masuk ke 2016 vakum dulu karena kan sibuk ngurusin kuliah. Ya, Maba. Biasa, Sok maba ya. sibuk walaupun pada saat itu ya emang kupu-kupu lah. Kuliah pulang. Tidak ada sama sekali. Yang lain ospek, saya tidur di kosan, bos. Mantap. Berarti
maba itu masih SoundCloud kan? Masih SoundCloud, tapi kemudian punya rezeki alhamdulillah beli alat yang lebih proper, terus upload pertama kali di YouTube. Kalau nggak salah itu yang sama nyokap, yang sama ibu, Oh, sama bundamu. sama bundaku mainin lagunya Ari Reda apa ya? Iya, Reda. Iya itulah. Tapi sebenarnya ada sih sebelum-sebelumnya upload gitu, cuman di take down karena jelek. Tapi Kontennya saya jelek. kan SoundCloud dulu kan? Iya SoundCloud Terus dulu. main ke YouTube kan? Main ke YouTube. Apakah di SoundCloud itu waktu main di SoundCloud awalnya sebelum ada di YouTube? Kayak sekarang udah meledak banget kan? Iya, Sampai 1 juta, gila emang boy. Aji mumpung. Gimana? Sebenarnya kalau di per SoundCloudan itu aku lebih apa ya? Lebih nggak ngiranya itu ternyata ada yang dengerin di platform SoundCloud. Ternyata pada saat itu emang SoundCloud tuh lagi naik-naiknya ternyata. Itu yang aku nggak tahu. Jadi aku tuh sebenarnya nemuin SoundCloud itu asal-asalan aja. Karena dulu kan banyak ya kayak Bandcamp atau apa itu buat kurang tahu. buat upload kalau misalkan ada musisi-musisi lokal mau upload ke Iya. siap. Yoi. Iya mas. Terus? Musisi-musisi lokal mau upload karyanya itu ke Bandlab atau Bandcamp atau apa ya? Kok itu sih? Lama, Pokoknya itulah ada pokoknya di situ. Nggak tahu lupa namanya. Yang di situ tuh modelnya sama kayak SoundCloud web dalam sebuah web. Terus kemudian nyari-nyari lagi ternyata nemu SoundCloud pada saat itu dan iseng aja upload sebenarnya iseng. Tapi nggak semeledak SoundCloud kan? Enggak sebenarnya Iya. gitu. Atau ke SMA udah tahu SoundCloud waktu itu? Iya. Oh yang buat itu yang web buat band. Iya. Ya itu nggak semeledak itu, cuman di band-band lokal rata-rata semuanya pakai itu. Semuanya pakai SoundCloud tuh. Semuanya pakai itu karena kayaknya bisa bayar. Tapi Bisa beli, maksudnya bisa Iya, beli, bisa beli. Maksudnya premium. Bukan SoundCloud ya, premium. nggak tahu. Gimana sih? Nggak, setahu aku SoundCloud itu kan kayak kita ngerekam aja biasa. Kalau temen Iya. tuh ada yang main SoundCloud juga. Rekam aja biasa terus di up, ya nanti bisa di-share gitu aja. Iya benar. Terus sih. gitu toh. Benar, basicnya kayak gitu. Kalau di Spotify sekarang itu kan kayak ada agregatornya, harus Iya benar, itu Kan lebih ribet banget prosesnya kan, lebih ribet kan. ribet dan Ribet juga. tapi dengan proses yang ribet keluarnya juga jelas Kualitasnya jadinya kayak bagus gitu. juga. Keluar nggak cuma keluar kualitasnya tapi Apa ya? menghasilkan gitu. Oh, Itu gitu penghasilannya ya. lebih jelas. Lebih Iya, tertata iya. kalau Balik di lagi ya ke situ Iya. ya. Cuan. Oke, spending oke. money like shit. Oke, habis SoundCloud kan saya cuma apa ya? Terus upload pertama itu berarti sama bundamu Ya, 17. Nah, titik pertama kali YouTube meledak itu kapan? Di video yang mana atau waktu momen apa? pertama kali itu Itu kan setahu ya, waktu kita kontak lagi kan itu kita sempat los kan? Iya, Terus kita benar, kontak lagi benar. kan waktu kuliah itu. Benar. Nah, di situ views mulu sampai sekarang, boy. Waktu itu masih subsnya pun 1000 ya masih. Iya, masih Sama dikit 1000. banget. Masih dikit banget. Masih dikit banget itu. Idemu aja ya, sekarang kan udah kaya, udah bisa up kan. Waktu kita pulang dulu itu kan berapa? 900 kayaknya, belum 1000. Iya, benar. 900-an. Nah, di mana titik ketika udah mulai meledak tuh? Di YouTube Sebenarnya ya, dulu. di YouTube itu lagu yang ngebawa aku buat bisa terus konsisten akhirnya ditonton penonton yang istilahnya kalau misalkan beli Militan sesuatu ya? tuh Militan sekarang. bukan militan sih. Waduh, gila Misalnya sih. orang itu benar-benar subscribe yang menunggu Iya. menunggu diriku untuk upload gitu loh. Itu pada saat lagu Amin Paling Serius. Amin paling serius. Iya. Oh, Paling tahu. serius. Berarti setahun setengah yang lalu. Wah, kapan ya? Iya, iya, 2018. Itu ya, waktu kamu upload itu, momen aku waktu ada acara di Lamongan, ngisi sebuah training sama kayak kemarin itu. Oh. Berarti kan di liburan semester, kayak gitu. Di liburan semester. Oh ya. Ya, 2018. Kayaknya sih gitu. Ya, 2018. 2018. 2018 akhir ya? 18. Maupun 19 kan? Iya, pertengahan kayaknya. Iya, di situ. Ya sih, itu meledak sih. Nah, uniknya, aku waktu itu nggak tahu Sal, nggak tahu Nadine, dan Iya. waktu kamu cover itu masuk sih. Banyak juga yang Atau bilang kayak gitu. Tahu lagu ini gara-gara itu sih yang bikin aku seneng kayak ternyata apa yang aku lakuin itu bisa membuka bisa memberi tahu lah, ngasih tahu orang-orang ternyata oh ada lagu kayak gini. Dan pada saat itu kan emang musim-musimnya musisi-musisi lokal emang jarang didengar kan. Kayak orang-orang Iya, tuh iya. cenderung ke kalau nggak luar ya pop gitu. Kalau itu. Untuk musisi-musisi lokal yang saat ini kalian sebut musisi indie
Garis bawahi. Indie, musisi indie, musisinya tidak berlabel sebenarnya. Itu emang pendengarnya masih minim. Jadi ketika lagu itu meledak, sebenarnya bukan cover aku doang, lagu itu pun juga membuka mata banyak orang. Ternyata musisi-musisi lokal ini juga lagunya bisa didengerin dan bagus-bagus. Gitu sih. Itu titik turning point ya. Iya, turning pointmu ya di YouTube ya. Waktu itu juga kalau nggak salah, dia belum sekarang sekarang. Benar. Iya kan, masih di Fizz. Masih di Fizz waktu itu. Dia belum Iya, rilis sesuatu juga. yang semeledak dulu evaluasi ya pertama kali. Evaluasi waktu itu pertama. Oke. Terus untuk YouTube kan awal dari situ. Iya. Kalau band Kira Kelana itu terbentuk di 27 April, kalau nggak salah 2017. 2017 kita sempat vakum 1 tahun, kemudian kontakan lagi. Gimana nih, nggak mau bikin sesuatu, bikin band atau manggung-manggung gitu, karena dulu kan SMA kita intens banget di SMA itu. Kayak tiap kali di Natalis sempat main juga. Ingat sekolah. Dan itu rame, dan anak-anak ya tau lah kalau band udah diapresiasi di atas panggung kan euforia. SMA kan pasti udah ada namanya, Boy. SMA? Nama bandnya waktu itu apa? Waktu SMA? Aduh, apa ya? Lupa dulu apa ya? Pernah di Vistory, aku pernah di Vistory. Itu popang. Opang. Ya semuanya pernah Oh, iya. popang pada masanya deh. Tadi kan nama kan 2017 ya? Iya. Apakah dari situ udah tercetus genre yang dipilih Nah di itu band? sebenarnya itu yang bikin kita milih Kira Kelana adalah komitmen, mau ngikat komitmen aja. Kalau misalkan emang mau berdiri di satu genre, dan pada saat itu kita milih folk. Namanya apa? Karena dulu itu namanya Discover di SCVR dulu itu. Dan itu alternatif popang gitu. Kita main lagunya PW Gaskin. Terus iya tetap cover juga, tapi kita mainin lagu-lagu yang jingkrak gitu. Karena anak-anak, ya tau lah, anak-anak SMA kan Karakter masuk? Apa? Karakter vokal? Iya, masuk aja sih. Masuk. Digas aja tetepan kayak gitu. Iya. Terus kemudian akhirnya kita milih kira-kira genre apa ya? Karena di 2017 420 itu naik. Iya. Gitu, 420 dan Nila Paling Teduh. Iya. Paling Teduh itu naik banget, didengerin banyak orang. Itu juga menginfluence kita. 3 Pagi, Stars and Rabbit. Itu nge-influence kita banget. Terus kita mikir, apa kita bikin musik kayak gini ya? Tapi itu kan masih Kediri kan? Di Kediri? Iya. Oh iya, itu kita udah pisah, udah di beda kota. Oh, masing-masing di kota besar kan? Masing-masing Ada yang iya, karena kuliah kan. Masing-masing di Surabaya. kota. Surabaya, Malang, Jogja. Oh iya. Iya, skena musiknya bagus loh di sana. Maksudnya anak-anaknya oke lah untuk Iya. dengerinnya. Kalau kita balik ke Kediri lagi waktu kamu SMA kayaknya Belum mikirin ke sana kan? Belum. Nah, berarti gini. Kalau emang kota besar, 3 kota besar itu asal kalian domisili ya? Iya. Otomatis kan terinfluence juga dengan kondisi apa istilahnya ya? Genre yang kita kan? Iya. Mahasiswa kan waktu itu kan? Ya sebut aja Danila seringnya main ke Malang sering, Iya, Surabaya benar, sering, benar. Jogja sering. Kemudian ada juga 420 Paling Teduh itu. Waktu itu meledak pun gara-gara film nggak salah ya? Waktu itu Filosofi Kopi. Filosofi Kopi. Zona Sebenarnya kan nyaman. udah- Ya benar. Oh iya, sebenarnya kan udah meledak. Ada film itu lagi. Ada zona nyamannya itu tambah lebih meledak Iya, lagi benar. gitu. Berarti emang dari situ buat apa namanya? Milih genre itu dan Iya, sampai sekarang ya? milih genre itu gara-gara itu. Dulu terinfluence-nya sama musisi-musisi itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Gak ada buat cross genre? cross genre pengen sebenarnya. Apa kayaknya? Kayak misal Kira Kelana ini bukan baru sih, setahun lalu rilis mini album. Ada satu lagu, lagu Angan. Itu jatuhnya bukan cross genre juga sih, tapi inspirasi musiknya lebih diluaskan. Kalau misalkan Payung Teduh yang kita lihat cuman gitar Iya. popong, bassnya bass yang gede, sama apa ya, ukulele gitu kan. Di lagu-lagu Kira Kelana yang kemarin rilis itu, di lagu Angan tepatnya, itu aku coba masukin vibes-nya. Karena itu udah ada Pamungkas, dan Pamungkas udah naik, aku coba masukin vibes-nya synth di lagunya intro 4, kayak intro 4-nya Pamungkas. Jadi Angan itu sebenarnya adalah perpaduan antara aku yang suka mainin gitar kopong sama aku dengerin intro 4-nya Pamungkas. Jadi lebih ke sana, lebih ke apa ya, mengembangkan
instrumen kali ya, mengembangkan ini musik nih bisa dibikin, ternyata bisa dibikin seluas ini ternyata kayak gitu sih. Untuk cross genre belum berani cuy. Tapi dari tim itu kan kira-kira kan ada 4 orang ya? Iya. Yang sering mencetuskan buat ide-ide di lagu nih. Ibaratnya itu dari satu materi, anak-anak ngulik. Bareng-bareng tuh. Anak-anak ngulik. Karena pada saat itu kan kita LDR ya konsepnya. Bukan hanya hubungan ya, tapi Ah, juga LDR itu ya. kan juga hubungan Oh, pertemanan. iya. Bener. Gitu. Oke. Hubungan pertemanannya itu LDR. Kita nggak bisa latihan dalam satu ruangan yang bareng-bareng, itu nggak bisa. Karena semuanya sibuk di kota-kota masing-masing. Sibuk kuliah akhirnya. Aku inget dulu pertama kali Kiara Kalana bikin itu judulnya Di Persimpangan. Dari lagu pertama itu dari puisi Zahra Nuria, teman kita juga. Satu SMA juga. Terus kemudian dia punya banyak puisi. And then aku bilang ke dia, gimana kalau misalkan kamu kirim beberapa puisi kamu, nanti kita cobain, kita bikin musikalisasi puisi. Nah, mundur ke belakang, sebenarnya nama Kiara Kalana itu juga tercetus karena aku pengen bikin side project dari yang dulu band lama DSCVR. Ketika aku dengerin Ari Reda, aku sangat-sangat ngefans sama almarhum Mas Ari dan Mbak Reda Gaudiamo. Terus aku kemudian mikir, kayak seru nih bikin musikalisasi kayak Ari Reda. Karena Ari Reda kan memusikalisasikan puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Ada siapa juga ya, Joko Pinurbo juga. Dan banyak lah pokoknya penyair-penyair itu. Kemudian pada saat itu aku terinfluence-nya parah ke situ, ke Ari Reda. Bikin yuk side project. Namanya apa? Genre-nya apa? Aku mau bikin musik kayak gini-gini. Aku bilang ke anak-anak gitu. Aku mau bikin musik kayak gini-gini. Kayaknya ini lebih cenderung kayak 420K dan lain-lain. Akhirnya kita bikin genre folk namanya Kiara Kalana. Maju lagi. Akhirnya aku ngontak si Zahra. Coba kamu kirim puisi-puisi kamu. Beberapa akhirnya anak-anak milih Di Persimpangan. Dari Di Persimpangan itu sebenarnya keluar 3 versi. Apa itu? Versiku, 3 versi lagu, 3 versi musikalisasi puisi dari puisi Di Persimpangan. Iya. 3 lagu, bener-bener 3 lagu yang beda banget dengan vibes yang beda. Punyaku, Gali, sama punyanya si Noki. Terus dari ketiga itu, pada saat itu yang paling mateng, yang paling kelar duluan itu punyaku. Jadi itu yang diseriusin. Aku ngirim beberapa nadanya, satu part full. Pada saat itu aku ngirim satu part full, kemudian aku share di grup. Terus aku suruh anak-anak buat ulik deh, masuk. Gitu. Ya udah ulik aja. Jadi kalau dibilang ide terbesar dari siapa, masing-masing itu punya partnya masing-masing gitu. Effortnya masing-masing. Iya, effortnya masing-masing. Aku menyadari kalau aku nggak bisa main keyboard. Main keyboard kalau nggak tahu note, kalau nggak menghafal, aku nggak bisa mengira-ngira gitu. Dan itu Gali bisa. Dan Noki banyak bantu karena dia juga bisa vokal, dia bisa improvement nada juga. Akhirnya dia bantu suara 2, dan kemudian Nego juga gitu karena dia pemain bass, dan gini-gini ya udah serahin bassnya ke dia biar semuanya kerja. Jadi kalau misalkan ini karya siapa? Ini karya Kiara Kalana. Nice. Kaptennya siapa? Kan band biasanya punya kapten ya? Iya. Sampai sekarang siapa kesepakatan kaptennya? Ya ada itunya boy. Apa boy? Gak apa-apa kali ya. Sikat tuh masukin. Ada lebay. Enak ya? Merasa kok agak cair kayak ya? Ini agak lebih kental. Iya bener sih, ini manis. Iya kan? Lalu. Pilih lagi tadi. Oke. Kapten Kiara Kalana. Kapten siapa ya? Gak ada yang nyebut sih sebenarnya. Masa mana? Tidak ada penyebutan atau aku kapten. Kamu Kompetisi kan co-pilot. Nggak ada. Kompetisi nggak ada kayak gitu. Nggak ada sih. Cuman syukurnya sekarang punya manajer ya. Jadi apa-apa Oh manajer. iya. Siapa Dan namanya? Mas Febri. Mas Febri itu ya? Mas Febri dia salah satu orang yang juga memegang media paling gede di Surabaya, namanya Fox Lokal. Alhamdulillah kita kenal sama dia gitu. Jadi kalau masalah kapten dulu sebenarnya di awal-awal Kiara Kalana itu keputusan emang paling banyak aku yang ambil. Aku paling banyak menggerakkan. Tapi Even kan emang kamu yang ngajak buat
Iya, balik lagi kan? balik lagi. Lama-lama tanggung jawab gitu kan? Tanggung jawab sendiri-sendiri. Iya, gitu. Aku nyerahin itu ke anak-anak biar ada kerjaan gitu loh istilahnya. Tapi kemudian nggak serta-merta aku bilang aku bertanggung jawab atas kalian, enggak juga. Iya. Karena kalian bertanggung jawab atas musiknya Kira Kelana gitu. Iya. Aku bilang gitu ke anak-anak. Yaudah, jadi awal-awal dulu kalau mau itu apa? Ada event gitu. Ya kita yang nyari. Kita yang kontakin bareng-bareng. Ya udah kerja. Kalau mau ngebentuk band ini bareng-bareng, ya kita kerjain bareng-bareng. Gitu aja sih. Oke. Untuk Kira Kelana ya. Nanti kita ke yang lain dulu. Karena pertanyaan. Oke. Ini 2021, ini kan? Iya. Ini kan udah masuk ya tanggal 7 sekarang ya. Iya bener. Seminggu tahun baru. Maaf. Apa capaian yang ingin dicapai oleh Kira Kelana di 2021? Rilis. Rilis apa? Pengen banget rilis. Mini album. Mini Kan album. udah mini album. Mini album. Lagi? Karena kalau misalkan kita rilis album, keterbatasannya anak-anak sekarang adalah ada yang kerja, ada yang masih kuliah. Saya juga masih kuliah. Belum selesai. Iya. Maafin ya, Mbak. Ya. Berarti mini album untuk di tahun ini. Lagi ya, Pokoknya album rilis lagi. ya. Rilis, dan sebenarnya yang paling pengen itu bisa ngulik musik yang bener-bener gitu loh. Itu apa? istilahnya? Definisikan, Bro. Definisi. Itu apa ya? Yang bisa masuk ke kita. Jadi kita sesuatu yang beda, tapi masih kita. Gitu. Beda sama kita. Oke. Berarti mini album rencana bulan apa? Dekat ini. Nah itu sih yang nggak tahu. Belum ada? Belum. Kita belum ngobrolin sama, besok baru ngobrolin sama manajernya. Oh iya? Iya. Kalau yang masih tahun lalu kan plan. Ya, Tahun lalu mati, kan kamu cerita cuy. sendiri kan, kejar-kejar sama Datan nggak? Iya, Nah, bener. untuk tahun ini apakah ingin lebih dimatangkan lagi atau? Oh iya, yang pas rilis. Iya, pas Bener, rilis. pas rilis itu memang kita kejar-kejaran banget karena kita produce sendiri, aku produce sendiri musik-musiknya, aku nulis yang nulis anak-anak, ada yang nulis, ada nulis puisinya. Terus aku mengkonsep itu sendiri. Aku bikinin intro untuk lagunya Mahia itu aku sengaja bikin karena kayaknya lagu ini butuh, kalau kata Mas Kun itu mukodimah Iya, untuk the whole album gitu. Jadi dan di situ deadline-nya kocar-kacir banget karena kita nggak ada plan sama sekali. Maksudnya nggak ada plan tuh nggak ada nggak ada deadline sama sekali, tapi tiba-tiba ditawarin rilis, kita kenal sama Mas Febri, ditawarin rilis, gimana kalau ini diurus, kita pengen rilis tanggal segini, makanya ngebut gitu. Kalau ini karena kita udah kenal dari lebih awal gitu, dan kita udah bisa ngomongin plannya seperti apa di 2021, jadi ya mau nggak mau harus on track. Mini album berarti ya dulu. Mini album. Oke, ya semoga dimudahkan lah ya. Amin. Aduh, ini susah banget. Referensi aja sih, kan mungkin namanya manusia kan Nggak bisa, terus ya. nggak bisa. Kalau Danila sama Nadine nggak bisa digituin, nggak bisa dipilih. Aku bilang ya karakternya mirip-mirip ya, karakternya mirip-mirip. Nanti kalau ada yang nanya siapa? Cari aja sendiri ya. Ada sebuah hal unik, Boy. Pegunungan ya? Enggak, ada sebuah hal unik gini. Oh, oke. Kadang- Aku tahu nih arahnya kemana nih.